Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Agustus 2022 hanya di SCTV 1 Di episode selanjutnya terlihat di sini Panopal juga datang ke kontrakannya Nana. Di sini juga Nana juga tadinya mengusir Panopal, tapi Panopal dia mohon-mohon kepada Nana. Singkat cerita, Panopal juga dia mengasihkan bukti video itu kepada Nana. Di sini juga Nana juga dia pas melihat video itu dia juga sangat kaget, ternyata yang membakar rumahnya Panopal adalah Bu Farah. Nana juga sampai dia sangat-sangat tidak percaya Bu Farah melakukan itu. Lalu sini Nana juga ngomong kepada Panopal, berarti benar yang membakar rumahnya Panopal adalah Mama Farah, kata Nana kepada Panopal. Panopal juga dia ngomong kepada Nana, kamu kan sekarang jelas Papa tidak salah dan Papa benar-benar tidak menyangka yang tidak kalau tidak ada bukti, kata Panopal kepada Nana. Lalu sini Panopal juga dia akan membawa flash di CCTV itu ke kantor polisi supaya si para buana membusuk di penjara. Di sini Nana juga mohon kepada Panopal supaya jangan dibawa flash di CCTV itu ke kantor polisi. Tapi di sini Panopal juga ngomong, saya tidak bisa nak, saya harus pergi ke kantor polisi, kata Panopal sambil dia juga pergi. Lalu Panopal pas pergi di sini Nana juga akan mengejar Panopal dan dia juga berteriak-teriak kepada Panopal. Jadi Panopal tidak menghiraukannya. Di sini tiba-tiba perutnya Nana kram dan gak lama kemudian datanglah Neta. Neta juga panik dan di sini dia juga langsung mengambil HP dan menelpon Dewa yang lagi membeli makanan ke restoran. Pas dia menerima telepon dari Neta, dia juga sangat kaget dan juga buru-buru pulang. Lalu di sini Dewa juga langsung pulang dan terlihat di kontrakan Nana juga yang masih kesakitan. Gak lama kemudian pas Nana lagi sendirian lagi kesakitan, Dewa juga datang. Dewa juga dia sangat panik dan langsung dia menghampiri Nana. Dewa juga dia langsung mengambil obat dan obat itu juga dikasihkan kepada Nana. Nah, di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, sebenarnya ada apa kok kamu bisa kayak gini? Kamu pasti pasti banyak pikiran, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Nana juga menceritakan kepada Dewa dia takut memang benar apa yang dikatakan oleh Panopal bahwa yang membakar rumahnya Panopal adalah Mama Farah. Di sini Dewa juga dia ngomong kepada Nana, kamu harus percaya saya membawa pengacara untuk Mama yang hebat. Kalau percaya kita telepon aja kepada pengacara. Jika cerita Dewa juga telepon sama pengacara dan dia juga nanya kepada pengacara. Bahwa pengacara juga dia menceritakan bahwa kemungkinan besar para buana akan bebas, kata pengacaranya. Lalu sini Nana juga masih dia juga belum tenang dan dia juga ngomong lagi kepada Dewa. Dia juga ngomong kepada Nana, kamu itu sebenarnya ada apa? Jangan ada yang tutup-tutupin, coba jelaskan sama saya, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sini Nana juga di sini Dewa juga udah ngomong kepada Nana dan kalau kemudian di sini Nana juga menceritakan semuanya dan Dewa juga sangat kaget. Lalu Dewa juga langsung akan pergi ke rumahnya Panopal untuk membuktikan benar dan enggaknya itu CCTV itu bukan editan. Lalu di sini Jihan Neta juga dititipan Junior lagi. Lalu Dewa sama Nana juga langsung berangkat pergi menuju ke rumahnya Panopal. Lalu Nana juga keluar sama Dewa dari kontrakannya dan langsung masuk ke mobil. Lain lagi di sisi lain, di lapangan bulu tangkisnya dekat rumahnya Saskia, Pasha juga dia menyuruh kepada manajer lapangan itu dia harus buru-buru diselesaikan. Singkat cerita, Pasha yang sudah bekerja sama dengan yang pemborong yang akan merenovasi lapangan bulu tangkisnya Saskia, dia sangat senang. Dia juga langsung akan melaksanakan apa yang disuruh oleh Pasha. Lain lagi di sisi lain, si Nurul Tuyung, si Alia, si Redatel dia juga ngomong dalam hatinya, apakah anak buah Panopal sudah mendapatkan bukti CCTV di sekitar kejadian itu, kata si Alia. Dengan saya harus mengecek ke sana, kata si Alia sambil dia juga pergi. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana juga sampailah ke rumahnya Panopal dan dia juga turun dari mobil. Di sini ada Panopal juga baru turun dari mobil, Dewa juga memanggil Panopal. Di sini Dewa juga ngomong kepada Panopal, saya mau perlu bicara sama Panopal. Lalu sini Panopal juga dia ngomong dalam hatinya, jangan-jangan
Nana sudah mengasih tahu video itu kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Parpal, sebaiknya kita ngobrol di luar aja, di dalam aja, kata Dewa kepada Parpal. Singkat cerita, Parpal juga dia menyilahkan Dewa sama Nana masuk ke dalam. Lalu di sini Dewa juga mengambil Nana dari mobil dan sambil digendeng takut kenapa-napa. Lalu singkat cerita, pas sampai ke dalam di sini juga Parpal juga langsung nanya kepada Dewa. Ada apa yang mau dibicarakan sama kamu Dewa, kata Parpal kepada Dewa. Oh, di sini yang menjawab bukan Dewa tapi Nana yang menjawab. Nana juga dia menceritakan semuanya bahwa Mas Dewa mau tahu versi CCTV itu supaya tidak jadi kesalahpahaman, kata Nana kepada Parpal. Lalu sini Dewa juga dia ngomong kepada Parpal, iya Parpal, saya mau lihat video itu, kata Dewa. Di sini juga Parpal juga ngomong kepada Nana dan Dewa, kamu benar harus tahu masalah ini supaya jelas dan kamu tidak menyangka saya ini orang jahat, kata Parpal kepada Dewa. Lain lagi di sisi lain, si Nurus Tuyung si alias si Redatel yang naik ojek dia juga sampailah ke depan rumahnya Parpal. Dia juga langsung turun dan menuju ke rumahnya Parpal. Lalu di sini dia juga sangat senang dan ada mobilnya Dewa di tempat itu. Lalu si alias si Redatel juga dia mendengarkan dan melihatin di depan pintunya Parpal. Lalu Parpal juga dia ngomong kepada Dewa, saya akan setel, kata Parpal kepada Dewa. Singkat cerita, versi CCTV juga disetel di sini. Pas disetel, Dewa juga sangat kaget melihat bahwa benar yang membakar rumahnya Parpal itu adalah mamanya. Di sini juga Dewa juga ngomong dalam batinnya, benar-benar mama telah membohong kepada saya, kata batinnya Dewa. Di sini Parpal juga ngomong kepada Dewa, kamu sekarang jelas tahu bukan saya yang jahat tapi ibu kamu, kata Parpal kepada Dewa. Mereka tidak sadar bahwa di luar di depan pintu di sini si Nurus Tuyul si alias Yatel yang mendengarkan dan melihat pembicaraan dia. Si alias Yatel juga sangat senang bahwa Parpal dia sudah mendapatkan bukti, berarti para buana akan membusuk di penjara, kata batinnya si alias Yatel. Lalu di sini Parpal juga dia ngomong kepada Dewa, itu kamu tahu ini bukan editan, kamu yang jelas yang membakar rumahnya saya itu adalah mama kamu, kata Parpal. Lalu di sini Dewa juga sambil dia juga geram dan kaget marah kepada ibunya, benar-benar mama telah membohong kepada saya. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Parpal suruh mencabut dan meminta memaafkan mamanya itu para buana. Dan di sini Nana juga dia mohon, tapi Parpal dia tidak akan memaafkan para buana, dia tetap akan supaya para buana mendekam di penjara. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Agustus 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ingin pamit, yuk kita doakan para pemain dan pemuda semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama tekan tombol guna dimanapun anda berada. Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata mendalam lemati sawedat kalau ini kesalahan mudah, mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.